Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa, Bagas, Rifki, Ikhwan, dan Raihan ingin berbagi info menarik nih. Kalian tahu nggak sih, seiring dengan berkembangnya zaman, sudah banyak loh bangunan yang didesain agar tahan terhadap berbagai bencana. Salah satu desain bangunan yang saat ini gencar dibangun ialah bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa merupakan bangunan dengan konstruksi yang dapat merespons gempa, bertahan dari keruntuhan, serta bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa. Nah, bagaimana sih cara membuat bangunan yang lebih tahan akan gempa? Lalu, apakah kita perlu membuat bangunan tahan gempa? Jangan kemana-mana dulu ya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui, bencana gempa merupakan salah satu musuh terbesar bangunan. Kerusakannya dapat menyebabkan kehilangan material maupun nyawa loh. Nah, sebenarnya apa sih gempa itu? Gempa merupakan getaran di permukaan tanah di mana diakibatkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik merambat ke segala arah. Kekuatan gempa terdiri dari berbagai macam, dari gempa yang sangat lemah dan tidak terasa sampai gempa yang sangat besar hingga menyebabkan kerusakan yang masif. Dari The National Earthquake Information Center, terdapat 50 gempa bumi yang terjadi setiap harinya, atau sekitar 20.000 gempa bumi yang terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Kejadian gempa tersebut disumbang oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data BMKG tahun 2021, Indonesia yang menjadi salah satu negara langganan gempa telah mengalami bencana gempa sebanyak 6.000 kali. Gempa sangat wajar terjadi di Indonesia, karena sumber gempa di negara ini sangat banyak, yaitu 13 segmen megatrust dan lebih dari 295 segmen sesar aktif. Gempa di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan penyebabnya. Apa saja ya kira-kira? Pertama adalah gempa tektonik. Seperti yang kita ketahui, gempa tektonik disebabkan oleh pelepasan energi elastis yang tersimpan dalam lempeng tektonik. Kedua adalah runtuhan. Gempa ini terjadi apabila pada pegunungan daerah batuan kars atau wilayah pertambangan mengalami keruntuhan. Ketiga adalah gempa vulkanik, di mana gempa tersebut disebabkan oleh aktivitas gunung api. Yang keempat adalah akibat jatuhan meteor. Gempa ini terjadi akibat jatuhnya meteorit atau benda langit ke permukaan bumi. Kelima adalah aktivitas manusia. Gempa ini terjadi karena aktivitas manusia seperti peledakan bom, nuklir, ataupun hal lain yang dapat menjadikan guncangan pada bumi. Kelima hal tersebut mengakibatkan bencana gempa yang sangat merugikan manusia. Dampak dari bencana gempa ini sendiri ialah kerusakan bangunan, penurunan ekonomi, timbulnya bencana susulan seperti tsunami, tanah longsor, dan banjir, serta adanya korban jiwa. Bahkan, kasus gempa di Indonesia selama tahun 2020 telah mengakibatkan sejumlah 1.926 rumah mengalami kerusakan, dengan sejumlah 1.193 diantaranya rusak ringan, 492 diantaranya mengalami rusak sedang, dan 241 lainnya mengalami rusak berat. Sangat memprihatinkan, bukan? Menurut Gupta 2010, gempa tidak secara langsung membunuh manusia. Namun, tindakan manusia dalam mendesain dan membangun bangunan yang kurang cermatlah yang dapat menimbulkan terjadinya korban. Pembangunan yang kurang cermat dan teliti, seperti pembangunan di lokasi yang berbahaya, perencanaan yang kurang tepat, dan penggunaan material yang kurang baik dapat mengakibatkan dampak yang semakin besar apabila terjadi gempa. Nah, untuk itu, yuk kita lakukan antisipasi untuk meminimalkan dampak gempa. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah membuat bangunan tahan gempa. Nah, kira-kira bangunan yang tahan gempa itu seperti apa ya? Menurut pedoman teknis rumah dan bangunan gedung tahan gempa, bangunan tahan gempa harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, bangunan apabila terkena gempa yang lemah, bangunan tidak boleh mengalami kerusakan sama sekali. Yang kedua, apabila terkena gempa sedang, bangunan boleh rusak pada elemen non-struktural, namun tidak boleh rusak pada elemen struktur. Yang ketiga, apabila terkena gempa yang sangat kuat, bangunan tidak boleh runtuh sebagian atau seluruhnya, serta tidak boleh mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sama sekali. Untuk memenuhi ketiga syarat bangunan tahan gempa tersebut, kita dapat mengaplikasikan hal-hal berikut ini nih. Yang pertama adalah pembuatan fondasi bangunan melayang. Bangunan dibangun di atas bantalan yang bersifat fleksibel, di mana fondasi tidak mengalami kontak langsung dengan tanah.
Oleh karena itu, pada saat terjadi gempa, hanya bantalannya saja yang mengalami pergerakan, sedangkan struktur bangunan tetap berdiri tegak. Yang kedua adalah pengaplikasian peredam getar atau dampers. Dampers dipasang di antara kolom dan balok, di mana kepala piston dan minyak digunakan untuk meredam getaran. Yang ketiga adalah pengaplikasian pendulum. Pendulum digunakan untuk meminimalkan respons dinamis dari struktur bangunan. Yang keempat adalah pengaplikasian selubung seismik. Selubung seismik terbuat dari cincin plastik konsentris yang terkubur di bawah fondasi bangunan. Saat gelombang mendekat, gelombang akan memasuki salah satu cincin yang terletak di dasar. Kemudian gelombang akan terjebak oleh cincin-cincin tersebut. Yang kelima adalah memperkuat struktur bangunan. Bangunan dapat diperkuat dengan membangun dinding geser yang terbuat dari panel. Dinding ini dapat membantu bangunan untuk mempertahankan bentuknya selama bergerak. Selain itu, kita bisa mengaplikasikan balok baja. Balok baja ini memiliki kemampuan untuk mendukung kompresi dan tegangan, yaitu membantu melawan tekanan dan mendorong gaya kembali ke fondasi. Yang terakhir adalah memberikan diafragma pada bangunan. Diafragma terdiri dari lantai bangunan, atap, dan geladak yang ditempatkan di atasnya. Diafragma berfungsi untuk mendistribusikan gaya ke tembok dan kolom. Selain kelima hal tersebut, material yang digunakan untuk membuat bangunan juga perlu diperhatikan. Material yang dapat digunakan antara lain serat karbon, kayu, structural steel, dan futuristic material. Keempat bahan tersebut memiliki kelebihan yang akan kita bahas berikut ini. Nah, yang pertama adalah serat karbon. Serat karbon merupakan bahan komposit yang tergolong ringan, memiliki kuat tarik yang tinggi, dan daya tahan yang kuat. Yang kedua adalah kayu. Kayu merupakan bahan yang ringan, memiliki biaya yang relatif murah, dan cenderung fleksibel jika terkena guncangan. Yang ketiga adalah structural steel. Structural steel merupakan material yang memiliki beragam bentuk, sehingga memungkinkan material tersebut untuk membengkok tanpa patah. Kemudian yang terakhir adalah futuristic material. Futuristic material yang dapat digunakan adalah bambu dan aluminium, di mana kedua bahan tersebut dapat membuat bangunan lebih fleksibel. Nah, dari pemaparan sebelumnya, terlihat bahwa pengaplikasian bangunan tahan gempa baik pada susunan struktural maupun material perlu dilakukan pada bangunan-bangunan di Indonesia. Dengan pengaplikasian bangunan tahan gempa, kecemasan kita terhadap bahaya gempa tentunya akan semakin menurun. Kita juga bisa merasakan berbagai manfaat jika kita memiliki bangunan yang tahan terhadap gempa. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, meskipun bangunan mengalami kerusakan, korban jiwa dapat diminimalkan. Yang kedua, aset yang dimiliki dalam bangunan relatif aman atau setidaknya hanya mengalami kerusakan ringan. Dan terakhir, apabila terjadi gempa bumi sedang hingga berat, bangunan masih dapat diperbaiki dengan biaya yang relatif terjangkau serta waktu perbaikan yang relatif singkat. Berdasarkan ketiga manfaat tersebut, yakin nih, gak tertarik untuk membangun bangunan tahan gempa. Berbagai manfaat akan kita rasakan apabila kita memiliki bangunan yang tahan terhadap gempa. Terlebih, kita berada di negara yang menjadi langganan bencana gempa, sehingga tentunya membutuhkan tempat tinggal yang kuat dan kokoh. Dengan memiliki desain konstruksi bangunan yang tahan terhadap guncangan, kerusakan fatal akibat gempa dapat diminimalkan, sehingga akan mengurangi kecemasan kita terhadap bahaya gempa. Nah, setelah mendengar pemaparan tadi, kita jadi lebih tahu pentingnya bangunan tahan gempa, bukan? Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.